Juga ada perasaan bangga kepada Eka yang tak pernah malu bekerja sebagai cleaning service. Rere memuji sosok Eka dalam hati karena menurutnya sangatlah jarang cowok muda tampan dan bersahaja seperti Eka menginginkan pekerjaan seperti itu. Justru para cowok yang dikenal Rere lebih memilih melakukan hal yang kecil ketika keadaan mendesak. Sungguh sangatlah berbeda dengan sosok di sampingnya. Andai saja. Ya, tiba-tiba Rere memikirkan tunangannya, Vino, yang sejak pagi tidak mengabarinya. Apakah jika Vino berada di posisi Eka saat ini bakal tahan atau tidak? Karena Rere paham betul pria bernama Vino itu hidupnya sangat dimanjakan sejak dulu. Ia pun dijodohkan karena keinginan kedua orang tua mereka. Rere yang memang pada dasarnya adalah penurut, maka saat itu ia menyetujui perjodohan mereka. Toh juga Vino telah lama ia kenal. Sejak mereka kecil, mereka senang bermain bersama-sama. Dan selama ini juga Rere tak pernah berpaling dari Vino. Ia selalu menunjukkan kesetiaannya terhadap pria itu. Tak melirik pria lainnya mencoba menggodanya, membobol pertahanan kesetiaannya. Untung saja Rere bukanlah gadis yang mudah tertarik dengan cowok lain. Bahkan Vino pun sejujurnya belum mampu merebut hati dan sayang Rere sepenuhnya. Mengingat Vino, tiba-tiba perasaan Rere menjadi sakit. Sesak dadanya yang tiba-tiba ia rasakan. Ia pun bingung kenapa perasaan ini tiba-tiba melandanya. Ia kembali menoleh ke Eka. Apakah karena pria di sampingnya ini? Benaknya bertanya-tanya. Andai saja ia bertemu lebih awal, mungkin kejadiannya sangatlah berbeda. Karena Rere adalah tipe orang yang tak permasalahkan status sosial. Bahkan sejak dulu ia terkenal sangat suka membantu orang yang kesusahan dan tak pernah meminta pamrih atas apa yang ia lakukan. Rere pun dikenal adalah gadis ramah, periang, namun beberapa hari ini ia menjadi gadis pendiam. Semua dikarenakan oleh satu orang, ya bukan Eka melainkan Vino, di mana sebulan belakangan ini Vino sering susah dihubungi. Itu semua membuat Rere menjadi kesal dan lagi permasalahan di perusahaan ayahnya yang sebelumnya diambang kehancuran membuatnya makin tak karuan dalam berpikir hingga terjalin sebuah kerjasama bersama perusahaan raksasa. Tentu saja perusahaan ayahnya terselamatkan dan tetap bisa menjalankan operasional seperti sedia kala. Lucunya, mengingat hal itu ingin rasanya Rere bercerita kepada Eka. Ya karena selama ini dia tak mempunyai teman untuk bercerita. Karena Vino yang bisa dikatakan selangkah lagi akan menjadi suaminya pun sudah tak lagi siap sedia menemani gadis itu. Semakin jauh perjalanan mereka berdua menuju ke kosan Eka, makin pula terasa cepat waktu berjalan. Bahkan sebentar lagi mereka tiba di tempat tujuan, membuat Rere pun akhirnya berpikir sesuatu. Bagaimana cara ia bertemu kembali dengan Eka. Apakah ia membelikan ponsel baru buat pria itu? Memikirkan hal itu membuat Rere geleng-geleng kepala sendiri. Ia tak ingin melakukan hal itu karena menurutnya jika seperti itu sama saja memanjakan pria itu dan juga takut jika pria itu tersinggung. Maka Rere memutuskan membantu pria itu dengan cara yang berbeda dan juga tentu saja biar ia bisa bertemu dengan pria itu lagi. Bahkan jika rencana yang sedang ia pikirkan disetujui oleh Eka, maka ia akan ketemu dengan Eka setiap hari. Kemudian Rere kembali menoleh. Oh iya Eka, ada apa non? Saat Rere kembali terdiam, memikirkan kalimat yang tepat agar pria itu tak tersinggung. Non, Eka kembali bersuara, menegur gadis itu yang melamun dengan pandangannya masih ke depan. Iya kak, sorry, kata Rere yang bersadar. Tadi mau ngomong apa? Oh itu, gadis itu mencoba tersenyum dan menoleh ke pria itu. Kamu gak pengen nyoba-nyoba melamar kerja di kantorku? Dek, Eka tak menjawab. Kini tampak Eka yang gantian berpikir. Sejujurnya, ia sangat senang mendengar pertanyaan gadis itu. Satu sisi ia tak lagi berusaha payah untuk meminta bantuan ke Pak Andri seperti di perusahaan Telesindo. Jika suatu saat ia dibutuhkan untuk membantu Eka melancarkan rencananya berperan sebagai bawahan di Sanjaya Group. Kedua, tentu saja ia akan selalu bertemu dengan gadis cantik yang sedang menunggu jawaban darinya. Namun bukan Eka namanya, kalau nggak bisa berpura-pura tak mengerti dengan pertanyaan gadis itu, maka ia pun tampaknya mengerti dengan wajah yang dibuat aneh. Maksudnya nonnya? Apa kamu nggak ingin mengubah nasib kamu sedikit lebih baik? Waduh non, aku lulusan SMA doang, cocoknya
Dan belum sempat Eka melanjutkan ucapannya, gadis itu menyela. Skill kamu apa? Bersih-bersih. Mendengar jawaban polos dari Eka, Rere lalu tertawa. Haha, semua orang juga tahu cara bersih-bersih, Kak, kata Rere. Aku taunya cuma bersih-bersih doang kok, Non, jawab Eka, membuat Rere geleng-geleng kepala, berpikir bagaimana agar pria itu mau ikut sarannya untuk mengajak join di kantor. Begini saja, aku juga belum tahu skill kamu itu apa, seperti apa, dan kamu cocoknya bekerja di bidang apa. Sengaja gadis itu menggantung perkataannya. Eka yang mendengarnya pun ikut ngangguk-ngangguk lalu bergumam pelan karena gadis itu yang sengaja tak melanjutkan ucapannya. Terus, Non, begini, mungkin aku butuh ngobrol banyak sama kamu biar aku tahu kamu tuh cocoknya di bidang apa. Mendengar ucapan gadis itu, Eka pun menghela nafas. Eka sebenarnya sangat senang, namun ia lalu berpikir bagaimana cara ia akan bertemu dengan gadis itu. Pertanyaan pun telah timbul di benaknya. Lalu saat ia ingin mengutarakan sesuatu, gadis itu kembali berucap, makanya aku berencana minjemin kamu HP sih, Kak, tapi gadis itu seperti sengaja menggantung-gantung perkataannya sambil melihat reaksi pria itu apakah ia tersinggung atau tidak. Dan ternyata pria itu memasang wajah melongo dan juga masih menunggu lanjutan kalimat dari Re. Asal kamu nggak tersinggung. Bukan apa-apa sih, Kak. Kan kamu sekarang lagi nggak ada HP. Terus kalau aku pengen ketemu lagi maka kamu sekedar ngobrol biar aku tahu apa kamu yang cocok dengan kerjaan di kantor aku.